Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muarom dengan Nata Gustafa. Sini saya akan menjelaskan contoh kasus dan latihan soal perusahaan pembiayaan. Nah, di latihan soal yang pertama itu ada pembiayaan mobil bekas. Jadi soalnya pada suatu hari ada seorang branch manager perusahaan pembiayaan menerima pengajuan pembiayaan untuk pembelian mobil bekas jenis multi-purpose vehicle atau MPV warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 dengan harga on the road atau OTR 140 juta rupiah dari seorang calon konsumen yang berprofesi sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Order diperoleh dari salah satu showroom rekanan. Diketahui bahwa harga mobil tersebut pada saat itu sebenarnya hanya berkisar 130 juta. Namun karena mobil yang akan dibeli memiliki nomor polisi yang bagus atau pilihan dan juga dilengkapi dengan audio sistem yang baik, maka mobil tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Nah, diketahui calon konsumen tersebut berusia 30 tahun, berprofesi sebagai karyawan tetap dengan gaji bersih 16 juta per bulan. Status calon konsumen sudah menikah dengan satu anak berusia 2 tahun, sementara istri calon konsumen tidak bekerja. Rumahnya masih kredit dengan angsuran 5 juta per bulan, biaya rumah tangga 3 juta per bulan 2 tahun. Konsumen juga diketahui memiliki usaha sampingan sebagai pembuat kolam ikan hias di komplek perumahan sekitar tempat tinggal calon konsumen, di mana setiap pekerjaan pembuatan kolam ikan hias itu dapat memperoleh laba sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta. Nah, skema pembayarannya uang muka 30%, bunga pembiayaan 8% per tahun, biaya administrasi dan premi asuransi dibayar tunai. Angsuran dibayar di muka in advance. Besar angsuran apabila permohonan pembayaran disetujui adalah Rp 4.736.667 per bulan dengan jangka waktu pembayaran 2 tahun. Nah, di sini soal pertama itu kita disuruh hitung berapa persentase hasil jumlah cicilan dari konsumen tersebut jika permohonan pembayaran tersebut disetujui. Nah, tapi sebelumnya cara mengetahui dari mana 4.236.667 itu dengan menghitung yang pertama harga mobil itu 140 juta. Nah, uang muka 30%, berarti 140 juta dikali 30% sama dengan 42 juta ya. Dan hutang pokok itu berarti harga mobil dikurang uang muka 10%, berarti 140 juta dikurang 42 juta rupiah sama dengan 98 juta rupiah. Jadi hutang pokoknya itu 98 juta rupiah. Dengan hutang bunga 2 tahun berarti tinggal dikali 2 dan dikali bunga flat. Bunga flatnya tadi 8%. Jadi 2 dikali 98 juta dikali 8% sama dengan 15.680.000. Jadi total hutang tinggal jumlah hutang pokok dan hutang bunga 2 tahun. Hutang pokoknya itu 98 juta ditambah hutang bunga 2 tahun 14.680.000 sama dengan 113.680.000. Dan angsuran per bulannya tinggal dibagi 24 karena dia angsurannya sama 2 tahun, lalu tinggal dibagi 24, 113.680.000 dibagi 24 sama dengan 4.736.666. Jadi sebulannya dia harus membayar 4.736.666. Nah, rasio jumlah cicilannya itu tinggal angsuran per bulan dibagi utang bersih. Maksudnya dibagi gaji bersih. Gaji bersih itu tadi 16 juta dikali 100%.
Jadi 4.736.666 dibagi 16 juta dikali 100%, sama dengan 29,60%. Jadi rasionya sebesar 29,60%. Nah, di soal kedua, apakah Anda akan menyetujui pembiayaan yang diajukan? Setuju. Dan alasannya di nomor 3, jelaskan alasan dan pertimbangan jika menyetujui atau menolak permohonan dari calon debitur tersebut. Nah, karena rasio tadi itu 29%, berarti dia di antara 20 sampai 36%. Di mana rasio kredit antara 20 sampai 36%. Jumlah ini masih dianggap sehat dan layak oleh perbankan untuk menerima kredit baru. Namun dalam kondisi seperti ini sebaiknya debitur segera melakukan penghematan untuk memperbaiki rasio kredit tersebut. Dengan gaji 16 juta per bulan, kredit rumah 5 juta per bulan, ditambah biaya rumah tangga sebesar 3 juta per bulan, dalam sebulan berarti tinggal dikurang 16 juta dikurang 5 juta dikurang 3 juta, berarti dia masih megang sama sebulan itu 8 juta. Dan ditambah usaha sampingan sekitar 4 juta menjadi 12 juta per bulan. Nah, dengan cicilan angsuran sebesar 4.736 per bulan, mungkin itu tidak terlalu memberatkan konsumen gitu. Itu soal 1. Soal yang kedua itu ada soal pembiayaan modal kerja. Nah, jadi kita ini adalah seorang kepala cabang perusahaan pembiayaan XYZ. Berdasarkan informasi dari salah satu tenaga penagih Anda, pelanggan Anda yang bernama A membutuhkan modal kerja untuk perluasan usahanya. A adalah pengusaha batik yang sudah menjalankan usahanya selama sejak 5 tahun yang lalu. Untuk mendukung armada penjualannya, A menggunakan 3 sepeda motor yang diperoleh melalui pembiayaan investasi dari XYZ dengan skema pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembayaran angsuran A terhitung cukup baik karena beberapa hari terlambat pembayaran angsurannya, namun selebihnya lancar. Hingga masuk di bulan kedua 3 dari 36 bulan jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran ketiga sepeda motor tersebut adalah 1.650.000 per bulan. Tenaga penagih Anda menyampaikan bahwa usaha A berkembang pesat karena beberapa pengusaha besar yang sangat menyukai produk batik A, mereka ingin A memproduksi batik lebih banyak lagi. Bagian analisis pembiayaan mengatakan kepada Anda bahwa A memiliki rumah seharga 250 juta. Pendapatan usaha A setiap bulannya dilihat dari rekening korannya tidak kurang 100 juta untuk 1.000 potong batik yang dijualnya. Angka pokok penjualan dari biaya umum dan administrasi masing-masing sebesar 50% dan 20% dari pendapatan usaha. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 200 juta rupiah untuk 12 bulan. Bunga yang ditetapkan oleh kantor pusat Anda untuk pembiayaan modal kerja adalah 11,16% flat per tahun. Rate atau angsuran pertama dibayar di belakang. Nah, soal pertama itu, apakah Anda menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh A? Pada dasarnya. Nah, jika ditanya apakah menyetujui, saya menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh A. Kenapa? Karena ada beberapa indikator dan diantaranya A sedang melakukan kredit sepeda motor, tiga sepeda motor dinilai pembayaran angsuran cukup baik. Dan juga bagian analisis pembiayaan mengatakan kepada kita bahwa A memiliki rumah seharga 250 juta. Pendapatan A setiap bulan dilihat di rekening koran tidak kurang 100 juta untuk 1.000 potong batik yang dijualnya. Nah, hal itu tentu saja menjadi pertimbangan yang positif bagi A karena diperkirakan bahwa usaha akan berkembang pesat. Nah, di nomor 2 itu cara pembiayaan modal kerja apa yang tepat untuk A. Nah, cara pembiayaan modal kerja yang tepat adalah fasilitas dana karena pembiayaan
dapat disalurkan secara langsung pada debitur untuk pemakaian dan juga tidak perlu adanya pihak ketiga. Dan nomor 3 itu ada beberapa angsuran per bulan jika diketahui jumlah pembiayaan 200 juta bunga 11,16% per tahun adalah dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Nah, kita hitung pertama itu utang pokoknya 200 juta, bunga peta 11,16% dan jangka waktunya 2 tahun atau 24 bulan. Nah, yang pertama itu kita harus hitung utang bunga 2 tahun. Utang bunga 2 tahun itu dapat dari utang pokok dikali 2 tahun kali 2 dan dikali bunga flat. 200 juta dikali 2 dikali 11,16% itu 44 juta 640.000. Total hutangnya tinggal dijumlah 200 juta tadi ditambah hutang bunga 2 tahun. Jadi 200 juta ditambah 44 juta 640.000. Hasilnya 244 juta 640.000. Nah, angsuran per bulannya tinggal dibagi 24 atau dibagi 2 tahun. Bagi 24, 244 juta 640.000 dibagi 24. Jadi dia angsuran per bulannya sebesar 10 juta 193.333 rupiah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi bab 7. Kasus yang pertama yaitu pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif, menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha roti telah berkembang dan mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang besar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater BSD dan Tiga Raksa. Dengan omset 7 juta per hari dan laba kotor 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya baik dan menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motornya selalu terpelihara baik, karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri. Contoh kasus yang kedua yaitu petani transmigran sukses berkat pembiayaan. Agus Junaidi yang lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaidi. Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaidi, bapak dari 2 orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis, dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaidi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya. Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus Junaidi masih mengerjakan lahannya yang seluas kurang lebih 15 hektar itu secara tradisional dan dengan sistem pengairan yang mengandalkan tada hujan. Hingga 2 tahun lalu, kondisi keuangan Agus Junaidi yang sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisme pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian. Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013 saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme pertanian, termasuk fasilitas pembiayaannya. Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaidi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dalam proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Junaidi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian combine harvester atau mesin panen padi di bulan Januari 2014. Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaidi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen, ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitarnya itu, Agus Junaidi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya.
Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease. Mungkin itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi bab 7. Kasus yang pertama yaitu pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif, menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha roti telah berkembang dan mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang besar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater BSD dan 3 Raksa. Dengan omset 7 juta per hari dan laba kotor 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya baik dan menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motornya selalu terpelihara baik, karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri. Contoh kasus yang kedua yaitu petani transmigran sukses berkat pembiayaan. Agus Junaidi yang lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaidi. Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaidi, bapak dari 2 orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis, dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaidi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya. Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus Junaidi masih mengerjakan lahannya yang seluas kurang lebih 15 hektar itu secara tradisional dan dengan sistem pengairan yang mengandalkan tada hujan. Hingga 2 tahun lalu, kondisi keuangan Agus Junaidi yang sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisme pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian. Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013 saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme pertanian, termasuk fasilitas pembiayaannya. Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaidi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dalam proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Junaidi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian, combine harvester atau mesin panen padi, di bulan Januari 2014.
Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaidi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen, ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitarnya itu, Agus Junaidi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya. Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease. Mungkin itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi bab 7. Kasus yang pertama yaitu pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif, menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik seroti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha roti telah berkembang dan mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang besar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater BSD dan Tiga Raksa. Dengan omset 7 juta per hari dan laba kotor 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya baik dan menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motornya selalu terpelihara baik, karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri. Contoh kasus yang kedua yaitu petani transmigran sukses berkat pembiayaan. Agus Junaidi yang lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaidi. Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaidi, bapak dari 2 orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis, dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaidi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya. Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus Junaidi masih mengerjakan lahannya yang seluas kurang lebih 15 hektar itu secara tradisional dan dengan sistem pengairan yang mengandalkan tada hujan. Hingga 2 tahun lalu, kondisi keuangan Agus Junaidi yang sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisme pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian. Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013 saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme pertanian.
termasuk fasilitas pembiayaannya. Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaidi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dengan proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Junaidi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian combine harvester atau mesin panen padi di bulan Januari 2014. Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaidi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen, ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitarnya itu, Agus Junaidi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya. Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muharom dengan Atta Gustafa. Sini saya akan menjelaskan contoh kasus dan latihan soal perusahaan pembiayaan. Nah, di latihan soal yang pertama itu ada pembiayaan mobil bekas. Jadi soalnya pada suatu hari ada seorang branch manager perusahaan pembiayaan menerima pengajuan pembiayaan untuk pembelian mobil bekas jenis multi-purpose vehicle atau MPV warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 dengan harga on the road atau OTR 140 juta rupiah dari seorang calon konsumen yang berprofesi sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Order diperoleh dari salah satu showroom rekanan. Diketahui bahwa harga mobil tersebut pada saat itu sebenarnya hanya berkisar 130 juta. Namun karena mobil yang akan dibeli memiliki nomor polisi yang bagus atau pilihan dan juga dilengkapi dengan audio sistem yang baik, maka mobil tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Nah, diketahui calon konsumen tersebut berusia 30 tahun, berprofesi sebagai karyawan tetap dengan gaji bersih 16 juta per bulan. Status calon konsumen sudah menikah dengan satu anak berusia 2 tahun, sementara istri calon konsumen tidak bekerja. Rumahnya masih kredit dengan angsuran 5 juta per bulan, biaya rumah tangga 3 juta per bulan 2 tahun. Konsumen juga diketahui memiliki usaha sampingan sebagai pembuat kolam ikan hias di komplek perumahan sekitar tempat tinggal calon konsumen, di mana setiap pekerjaan pembuatan kolam ikan hias itu dapat memperoleh laba sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta. Nah, skema pembayarannya uang muka 30%, bunga pembiayaan 8% per tahun, biaya administrasi dan premi asuransi dibayar tunai. Angsuran dibayar di muka in advance. Besar angsuran apabila permohonan pembayaran disetujui adalah Rp 4.736.667 per bulan dengan jangka waktu pembayaran 2 tahun. Nah, di sini soal pertama itu kita disuruh hitung berapa persentase hasil jumlah cicilan dari konsumen tersebut jika permohonan pembayaran tersebut disetujui. Nah, tapi sebelumnya cara mengetahui dari mana 4.236.667 itu dengan menghitung yang pertama harga mobil itu 140 juta.
Nah, uang muka 30%, berarti 40 juta dikali 30% sama dengan 42 juta rupiah. Dan hutang pokok itu berarti harga mobil dikurang uang muka 10%. Berarti 140 juta dikurang 42 juta rupiah sama dengan 98 juta rupiah. Jadi hutang pokoknya itu 98 juta rupiah. Dengan hutang bunga 2 tahun berarti tinggal dikali 2 dan dikali bunga flat. Bunga flatnya tadi 8%. Jadi 2 dikali 98 juta dikali 8% sama dengan 15 juta 680 ribu. Jadi total hutang tinggal di jumlah hutang pokok dan hutang bunga 2 tahun. Hutang pokoknya itu 98 juta ditambah hutang bunga 2 tahun 14 juta 680 ribu sama dengan 113 juta 680 ribu. Dan angsuran per bulannya tinggal dibagi 24 karena dia angsurannya sama 2 tahun, lalu tinggal dibagi 24, 113 juta 680 ribu dibagi 24 sama dengan 4 juta 736 ribu 666. Jadi sebulannya dia harus membayar 4 juta 736 ribu 666. Nah, rasio jumlah cicilannya itu tinggal angsuran per bulan dibagi utang bersih. Maksudnya dibagi gaji bersih. Gaji bersih itu tadi 16 juta dikali 100%. Jadi 4 juta 736 ribu 666 dibagi 16 juta dikali 100%. Sama dengan 29,60%. Jadi rasionya sebesar 29,60%. Nah, di soal kedua, apakah Anda akan menyetujui pembiayaan yang diajukan? Setuju. Dan alasannya di nomor 3, jelaskan alasan dan pertimbangan jika menyetujui atau menolak permohonan dari calon debitur tersebut. Nah, karena rasio tadi itu 29%, berarti dia di antara 20 sampai 36%. Yang di mana rasio kredit antara 20 sampai 36%. Jumlah ini masih dianggap sehat dan layak oleh perbankan untuk menerima kredit baru. Namun dalam kondisi seperti ini sebaiknya debitur segera melakukan penghematan untuk memperbaiki rasio kredit tersebut. Dengan gaji 16 juta per bulan, kredit rumah 5 juta per bulan, ditambah biaya rumah tangga sebesar 3 juta per bulan, dalam sebulan berarti tinggal dikurang 16 juta dikurang 5 juta dikurang 3 juta, berarti dia masih megang sama sebulan itu 8 juta. Dan ditambah usaha sampingan sekitar 4 juta menjadi 12 juta per bulan. Nah, dengan cicilan angsuran sebesar 4 juta 736 per bulan, mungkin itu tidak terlalu memberatkan konsumen gitu. Itu soal 1. Soal yang kedua itu ada soal pembiayaan modal kerja. Nah, jadi kita ini adalah seorang kepala cabang perusahaan pembiayaan XYZ. Berdasarkan informasi dari salah satu tenaga penagih Anda, pelanggan Anda yang bernama A membutuhkan modal kerja untuk perluasan usahanya. A adalah pengusaha batik yang sudah menjalankan usahanya selama sejak 5 tahun yang lalu. Untuk mendukung armada penjualannya, A menggunakan 3 sepeda motor yang diperoleh melalui pembiayaan investasi dari XYZ dengan skema pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembayaran angsuran A terhitung cukup baik karena beberapa hari terlambat pembayaran angsurannya, namun selebihnya lancar. Hingga masuk di bulan kedua 3 dari 36 bulan jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran ketiga sepeda motor tersebut adalah 1.650.000 per bulan. Tenaga penagih Anda menyampaikan bahwa usaha A berkembang pesat karena beberapa pengusaha besar yang sangat menyukai produk batik A, mereka ingin A memproduksi batik lebih banyak lagi. Bagian analisis pembiayaan mengatakan kepada Anda bahwa A memiliki rumah seharga 250 juta. Pendapatan usaha A setiap bulannya dilihat dari rekening korannya tidak kurang 100 juta untuk 1.000 potong batik yang dijualnya.
Angka pokok penjualan dari biaya umum dan administrasi masing-masing sebesar 50% dan 20% dari pendapatan usaha. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 200 juta rupiah untuk 12 bulan. Bunga yang ditetapkan oleh kantor pusat Anda untuk pembiayaan modal kerja adalah 11,16% flat per tahun. Rate atau angsuran pertama dibayar di belakang. Nah, yang pertama, soal pertama itu, apakah Anda menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh A? Pada dasarnya. Nah, jika ditanya apakah menyetujui, saya menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh A. Kenapa? Karena ada beberapa indikator dan diantaranya A sedang melakukan kredit sepeda motor, tiga sepeda motor dinilai pembayaran angsuran cukup baik. Dan juga bagian analisis pembiayaan mengatakan kepada kita bahwa A memiliki rumah seharga 250 juta. Pendapatan A setiap bulan dilihat di rekening koran tidak kurang 100 juta untuk 1.000 potong baterai yang dijualnya. Nah, hal itu tentu saja menjadi pertimbangan yang positif bagi A karena diperkirakan bahwa usaha akan berkembang pesat. Nah, di nomor 2 itu cara pembiayaan modal kerja apa yang tepat untuk A. Nah, cara pembiayaan modal kerja yang tepat adalah fasilitas dana karena pembiayaan dapat disalurkan secara langsung pada debitur untuk pemakaian dan juga tidak perlu adanya pihak ketiga. Dan nomor 3 itu ada beberapa angsuran per bulan jika diketahui jumlah pembiayaan kita bunga 11,16% per tahun dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Nah, kita hitung pertama itu utang pokoknya 200 juta, bunga kertas 11,16% dan jangka waktunya 2 tahun atau 24 bulan. Nah, yang pertama itu kita harus hitung utang bunga 2 tahun. Utang bunga 2 tahun itu dapat dari utang pokok dikali 2 tahun kali 2 dan dikali bunga flat. 200 juta dikali 2 dikali 11,16% itu 44 juta 640 ribu. Total hutangnya tinggal dijumlah 200 juta tadi ditambah hutang bunga 2 tahun. Jadi 200 juta ditambah 44 juta 640 ribu. Hasilnya 244 juta 640 ribu. Nah, angsuran per bulannya berarti tinggal dibagi 24 atau dibagi 2 tahun. Bagi 24, 244 juta 640 ribu dibagi 24. Jadi dia angsuran per bulannya sebesar 10 juta 193.333 rupiah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi bab 7. Kasus yang pertama yaitu pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif, menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha roti telah berkembang dan mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang besar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater BSD dan Tiga Raksa. Dengan omset 7 juta per hari dan laba kotor 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya baik dan menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motornya selalu terpelihara baik, karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri. Contoh kasus yang kedua yaitu petani transmigran sukses berkat pembiayaan. Agus Junaidi yang lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaidi. Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaidi, bapak dari 2 orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis, dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaidi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya. Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus Junaidi masih mengerjakan lahannya yang seluas kurang lebih 15 hektar itu secara tradisional dan dengan sistem pengairan yang mengandalkan tada hujan. Hingga 2 tahun lalu, kondisi keuangan Agus Junaidi yang sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisme pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian. Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013 saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme pertanian, termasuk fasilitas pembiayaannya. Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaidi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dalam proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Junaidi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian, combine harvester atau mesin panen padi, di bulan Januari 2014. Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaidi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen, ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitarnya itu, Agus Junaidi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya.
Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease. Mungkin itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi bab 7. Kasus yang pertama yaitu pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif, menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik seroti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha roti telah berkembang dan mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang besar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater BSD dan 3 Raksa. Dengan omset 7 juta per hari dan laba kotor 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya baik dan menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motornya selalu terpelihara baik, karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri. Contoh kasus yang kedua yaitu petani transmigran sukses berkat pembiayaan. Agus Junaidi yang lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaidi. Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaidi, bapak dari 2 orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis, dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaidi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya. Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus Junaidi masih mengerjakan lahannya yang seluas kurang lebih 15 hektar itu secara tradisional dan dengan sistem pengairan yang mengandalkan tada hujan. Hingga 2 tahun lalu, kondisi keuangan Agus Junaidi yang sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisme pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian. Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013 saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme pertanian, termasuk fasilitas pembiayaannya. Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaidi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dalam proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Junaidi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian combine harvester atau mesin panen padi di bulan Januari 2014.
Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaidi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen, ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitarnya itu, Agus Junaidi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya. Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease. Mungkin itu saya, Akil Mustafa, dan teman saya, Fadil Muharrab, yang sudah menjelaskan bab 7, yaitu contoh kasus dan latihan soal materi mata kuliah manajemen lembaga pembiayaan. Kurang dan lebihnya saya dan teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.